Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajmain. Bagaimana kabarnya para pemirsa channel Amil dan Official? Semoga Anda semua di Sabtu hari ini, di akhir minggu ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat terus dalam kontestasi kita, fastabiqul khairat kita dalam proses menghafalkan Al-Quran. Ngomong-ngomong soal menghafal Al-Quran, tentunya tidak terlepas dari yang namanya repetition atau cara kita mengulang agar kita mendapatkan hafalan yang baik. Karena bagaimanapun cara yang terbaik dalam proses menghafalkan Al-Quran adalah apa? Adalah dengan repetition yang banyak, repetisi yang luar biasa. Maka pada hari ini kita akan belajar 9 trik khusus dalam menghafalkan Al-Quran. Bagaimana kita bisa belajar repetisi dengan 9 trik ini sehingga Anda bisa dapatkan ilmu yang baik dalam proses repetisi Anda ketika Anda sedang menghafalkan Al-Quran. Nah, sebelum itu kita kenali dulu apa sih yang dinamakan repetisi metode itu. Jadi, yang dinamakan repetisi metode adalah merupakan teknik repetisi dalam proses pengulangan hafalan sehingga mencapai tujuan menghafal. Jadi, proses pengulangan dalam hafalan sehingga Anda bisa mendapatkan hafalan Anda ketika Anda melakukan repetisi pengulangan tersebut. Ada metode repetisi yang telah berhasil digunakan oleh banyak orang yang menggunakan lebih sedikit pengulangan dan waktu. Jadi, ada repetisi yang sudah digunakan dan repetisi tersebut bisa lebih hemat waktunya dibanding Anda melakukan repetisi dengan cara-cara yang belum ada aturannya. Maka dalam 9 trik ini sebenarnya adalah trik-trik yang sudah dilakukan oleh para penghafal Al-Quran dalam repetisi atau dalam pengulangan dalam pengulangan dia dengan tujuan menghafalkan Al-Quran. Kemudian, metode-metode ini tidak cocok untuk semua orang dan tidak selalu menghasilkan hafalan yang kuat. Namun, bisa sangat membantu untuk membuat kerangka dalam hafalan Anda secara sendiri. Jadi, repetisi ini yang nanti saya sampaikan kepada Anda itu belum tentu cocok kepada semua orang. Makanya Anda bisa coba nih dari 9 cara repetisi ini, Anda bisa coba nanti mana cara yang terbaik dalam proses Anda menghafalkan Al-Quran. Sebelum itu, apa sih manfaat kita mengetahui ilmu repetisi dalam proses menghafalkan Al-Quran? Yang pertama tentunya dia akan mendapatkan kreativitas dalam repetisinya. Ketika seorang itu dia melakukan pengulangan dalam proses menghafal Al-Quran dan dia juga punya cara-cara yang kreatif soal repetisi, soal pengulangan dia dalam proses menghafal Al-Quran, tentunya di situ kreativitas akan lebih luas dibanding dengan orang yang tidak mengetahui cara repetisi dalam proses menghafalkan Al-Quran. Dan yang kedua, hubungannya tentunya dengan mental. Ketika seorang ini dia tahu cara repetisi, dia nggak gampang down ketika dia mengulang proses menghafal Al-Quran. Kadang-kadang kan ada orang yang dia ketika proses menghafal dia nggak dapet, akhirnya dia down gitu. Orang yang dia tahu ilmu repetisi yang baik, ketika dia dalam proses menghafalkan Al-Quran dia nggak gampang menyerah, dia nggak gampang down, kemudian juga lemah usaha, boring dan sebagainya. Dan tentunya peluang daripada hafalan ini sangat besar. Orang yang dia tahu cara repetisi yang baik dalam proses dia menghafalkan Al-Quran, dia memiliki kesempatan hafal yang jauh lebih besar dan juga dia akan totalitas nanti dalam proses menghafalkan Al-Quran. Karena dia tahu
dalam proses menghafalkan Al-Quran ini caranya bagaimana, cara totalitas dalam proses menghafal Al-Quran itu dia tahu caranya, akhirnya dia akan memiliki usaha yang full dalam proses menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, tentunya proses repetisi yang dia lakukan ini tidak monoton. Ya, jadi ketika dia lakukan proses menghafalkan Al-Quran, dia melakukan repetisi di situ, dia akan melakukan repetisinya ini bervariasi. Kalau nggak bisa cara ini, cara yang ini. Kalau nggak bisa lagi, cara yang lain lagi. Karena dia tahu ilmu repetisi dalam proses menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, inilah daripada hikmah orang yang dia belajar ilmu repetisi yang baik dalam proses dia menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang kita akan masuk kepada cara repetisi yang pertama. Anda bisa catat dan baik-baik bagaimana ilmu repetisi ini sehingga nanti Anda bisa praktekkan dalam proses Anda menghafal. Yang pertama, repetisi yang pertama adalah step yang pertama, dia baca satu baris minimal 10 kali. Jadi ini cara yang pertama, ketika dia dalam proses menghafalkan Al-Quran, dia baca satu baris 10 kali. Kemudian dia ulangi pada diri sendiri, di ingatan dia 1 sampai dengan 10 kali. Kemudian yang kedua adalah jika kesulitan dengan suatu kata, ulangi kata tersebut dengan kata sebelum dan sesudahnya minimal 5 kali. Jadi ketika ada kesulitan, dia ulangi kata sebelum dan sesudahnya 5 kali. Kemudian ucapkan lagi seluruh barisnya kepada diri Anda sendiri sampai Anda mengetahuinya. Jadi barisnya itu dikuatkan dengan baik gitu ya. Kemudian ya, dia masuk kepada lakukan baris tersebut dengan proses yang sama. Jadi prosesnya ini adalah fokus kepada baris-baris dalam proses menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, baru digabung tuh baris-baris tersebut. Ucapkan lagi 3-10 kali, ulangi dengan diri Anda sendiri. Lanjutkan seperti itu pada setiap baris hingga Anda mencapai target. Kemudian ulangi seluruh bagian selama 20 kali, sebanyak 20 kali menggunakan jari Anda pada setiap baris. Ini cara repetisi yang pertama. Jadi repetisi yang pertama ini adalah cara dalam proses menghafal Al-Quran dengan fokus kepada baris-barisnya. Ya, sehingga nanti baris sudah, dia lanjut baris kedua, baris ketiga, setelah itu disambungkan sampai ke step 6. Kemudian yang kedua ada repetisi mirror namanya. Nah, mirror repetition ini adalah dapat ditetapkan bagi hafalan baru, dan saat Anda merasa perlu mengulangi dalam proses, ya, premisnya adalah Anda mengambil angka ganjil untuk pengulangan Anda dan mencerminkannya. Jadi dibuat seimbang. Kemudian dari ingatan Anda mulai dari angka tinggi dan menurunkannya dalam angka ganjil. Misalkan dari 11, 9, 5, 3, 1. Itu kan ayat ganjil semua kan. Jadi detailnya begini mirror repetition itu. Yang pertama, dia baca sebuah ayat sebanyak 7 kali. Kemudian mirrornya adalah ya, dia baca ayat tersebut tanpa melihat sebanyak 7 kali. Jadi sama antara tidak dilihat dan tidak, dilihat dan tidak. Kemudian baca ayat itu lagi sambil melihat 5 kali. Kemudian baca tanpa melihat. Kemudian baca 3 kali. Kemudian tanpa melihat 3 kali. Begitu pula seterusnya, total pengulangan minimal 30 kali pengulangan. Jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu, mulailah dengan angka ganjil lebih tinggi seperti 11. Jadi 11 membaca, 11 tidak. Terus turun. 9 membaca, 9 tidak. 7 membaca, 7 tidak. 5 membaca, 5 tidak. 3 membaca, 3 tidak menutup mushaf. Jadi ada total pengulangan. Tapi di situ ada mirror repetition-nya. Jadi lihat tidaknya ini teratur seperti mirror repetition. Lihat ada gambar kita di situ kan, mirror itu kan ibarat kalau kita melihat gambar sama gambarnya antara yang ada di mirrornya, ada yang di kacanya dengan kita pribadi. Itu adalah keseimbangan. Nah, ini makanya disebut repetisi ini adalah repetisi mirror karena dibuat seimbang antara melihat dan tidaknya. Kemudian ulangi proses yang sama untuk setiap ayat dan baris kata.
Kemudian lakukan hal yang sama ketika menyusun ayat tersebut. Itu mirror repetisi. Kemudian ada namanya metode 6446. Nah, ini repetisi daripada metode 6446. Gimana caranya? Step yang pertama adalah baca sebuah ayat sambil mencari sebanyak 6 kali. Maksudnya adalah ketika Anda membaca, betul-betul Anda lihat. Anda perhatikan tulisan-tulisannya itu. Kemudian yang kedua, bacalah ayat tersebut tanpa melihat. Jadi tadi melihat, kemudian tanpa melihatnya 4 kali. Tanpa melihat 4 kali. Kemudian baca ayat itu 4 kali dengan melihat. Kemudian step yang keempat, bacalah ayat itu tanpa melihat sebanyak 6 kali. Jadi 6 kali tadi melihat, 4 kali tutup. Enggak melihat. Kemudian 4 kali melihat, 6 kalinya ditutup. Nah, jadi seimbang 6, 4, 4, 6. Nah, itu repetisi yang ketiga. Kemudian ada repetisi yang keempat. Ya, step yang pertama adalah baca satu baris dengan melihat sebanyak 7 kali. Kemudian baca dengan ingatan sebanyak 7 kali. Jadi 7, lihat, 7, tutup. Kemudian ulangi langkah 1 untuk setiap baris hingga Anda mencapai 1/4 halaman. Jadi ulangi sampai Anda 1/4 halaman. Kemudian baru bacalah 1/4 halaman sebanyak 5 kali dengan melihat dan 5 kali dengan tanpa melihat. Ya, dengan mengingat. Nah, jadi 1/4 digabung 7 kali lihat, 7 kali tidak, sampai 1/4. Setelah itu masuk 1/4, baca 5 kali melihat, 5 kali tidak. Ya, itu sampai ya repetisinya. Jadi tadi repetisinya itu adalah seimbang ya. Jadi seimbang. Kalau Anda 1/4, targetnya 1/4. Lanjut, nanti masuk lanjut. Ya, lanjutnya bagaimana? Ya, dia bisa lanjut ke ulangi langkah 1 sampai 3 nanti. Ke halaman 1/4 berikutnya. Jadi 1/4 berikutnya. Kemudian, kalau sudah sampai ucapan paruh pertama setengah halaman, sekarang 3 kali dengan melihat dan 3 kali dengan ingatan. Jadi kalau kalau Al-Quran dibagi 4 kan berarti ada 4 bagian kan. Bagian pertama kita ulangi tadi step pertama sampai step 3. Kemudian bagian kedua sama. Kemudian disambung tuh. Ya, disambung bacanya 3 kali aja. 3 kali melihat, 3 kali dalam ingatan. Kemudian ulangi langkah 1 sampai 5 untuk separuh halaman berikutnya. Jadi kan kita kan target 1 halaman. Ya, kita ulangi begitu. Jadi setengah halaman sama sikapnya dengan setengah halaman yang kedua. Ya. Kemudian baru kita baca seluruh halaman 1 kali dengan melihat dan sekali ingatan. Jadi melihat, kemudian sekali ingatan tutup berarti. Baru sepanjang hari teruslah melafalkan halaman tersebut dari ingatan untuk membangun kelancarannya kepercayaan diri. Ini metode yang keempat. Ya, ini metode yang keempat untuk dapat 1 halaman. Ada juga metode yang kelima. Nah, ini stepnya juga banyak nih. Dengarkan halamannya, step pertama. Kedua, ucapan baris pertama sebanyak 6 kali sambil melihat secara perlahan. Jadi dilihat perlahan. Kemudian yang ketiga, ucapkan baris tersebut 6 kali secara perlahan, lalu 14 kali dengan cepat. Ya. Kemudian lakukan untuk setiap baris hingga setengah halaman. Jadi setiap barisnya digitukan tuh. Yang kelima, bacalah setengah halaman sebanyak 6 kali dengan pelan dan 14 kali dengan cepat untuk menancapkan ingatan. Kemudian ulangi langkah kedua hingga 5 untuk paruh kedua halaman. Setengah halaman disikapi begitu, setengah halaman berikutnya disikapi dengan demikian juga. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketujuh, bacalah 1 halaman penuh dari hafalan 6 kali dengan lambat dan 14 kali dengan cepat. Di lain waktu, dalam sehari, bacalah lagi 20 kali dari ingatan yang telah dihafal. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, ya, yang keenam ini dengan waktu. Contoh, step pertama dia baca di malam hari. Jadi dia malam hari baca, ucapkan porsi Anda berapa kali yang mau Anda hafal itu berapa. Kemudian dengan melihat sampai Anda mengingatnya, dengan melihat ya sampai Anda ada ingatan-ingatan. Kemudian mulai membaca perlahan dan dengarkan juga
Ya, kemudian Anda akan mulai membaca dengan lambat. Kemudian dengan setiap pengulangan tingkatkan kecepatannya hingga lancar. Ini bisa Anda pakai di paginya. Ya, atau ada juga sih orang yang ketika menghafal dia cocoknya waktu malam. Terserah. Jadi baru mulai kita menghafal. Kemudian Anda bisa membaca dengan lambat. Kemudian dengan setiap pengulangan tingkatkan kecepatannya hingga lancar. Ini memerlukan 10 repetisi. Mungkin diperlukan 100 repetisi jika dilihat. Jadi bagaimana dia mensistem kelancarannya. Ya. Kemudian, cobalah untuk membacanya dari ingatan dan lihat di mana Anda memiliki keraguan kesalahan. Ya, yang kelima adalah maka tujuannya adalah membaca dari ingatan beberapa kali sebelum tidur. Baru bangun pagi, membaca beberapa kali dengan melihat lalu tak melihat mushaf. Jadi difokusin di malamnya. Dengan luar biasa dia detailkan itu, dan bangun paginya dia tinggal kuatkan lagi di situ. Ada juga orang seperti ini. Kemudian masih yang keenam ya, di langkah yang ketujuh. Kemudian ketika dia dalam proses menghafalkan Al-Qur'annya itu, ya, tadi dia sudah ya menghafal di paginya. Kemudian di waktu kerja dia ulangi beberapa kali di luar ingatan, lalu hafalkan dengan guru dia. Kemudian usahakan untuk melafalkan halaman tersebut dari ingatan minimal 40-50 kali sebelum saya membacakan atau setoran kepada guru. Nah, ini ada experience nih. Anda bisa baca, Anda screenshot. Karena saya nggak mungkin baca Anda untuk semua ya. Jadi Anda ketika saya tampilkan slide di sini, Anda sekalian baca tuh. Ya, yang saya tampilkan di slide. Kemudian metode yang ketujuh, ya, bisa juga Anda malam hari sebelum tidur baca. Ya, 1 kali dengan melihat. Kemudian dengarkan seorang pembaca. Kemudian yang ketiga, ulangi halaman itu berkali-kali dengan melihat. Dengan setiap pengulangan, tingkatkan kecepatan Anda. Lakukan ini sampai Anda memiliki halaman itu secara kasar di kepala Anda. Ya. Kemudian rata-rata 15-20 kali. Jadi Anda kasarnya itu udah ada gitu. Nah, ini metode ketujuh ya. Kemudian bacalah sekali lagi dari ingatan. Kemudian baru pergi tidur. Kemudian di step yang ketujuh, bangun dan hafal. Dan baca setiap baris bagian minimal 1 kali dengan melihat lalu 10 kali, keluarkan memori secara perlahan. Jadi bagaimana dia mensistem repetisinya tersebut. Oke, ya. Kemudian selanjutnya baru dia kemudian sambungkan ayatnya ya. Di step yang ke-8 ya, lakukan ini pada baris berikutnya, disambungkan, lakukan proses menghafal menyambung, disambung. Kemudian dia baca dari proses bacalah bagian 1-15, kemudian 2-15, 3-15 hingga Anda perlu mengerjakan baris terakhir lalu finishing. Kemudian 11, sepanjang hari cobalah mengulanginya 20 kali. Kemudian step yang ke-12, bacalah untuk membaca dalam sholat. Bisa dikondisikan seperti itu. Yang ke-13 adalah kadang-kadang Anda juga baca terjemahannya supaya Anda fokus. Kemudian yang ke-8 ya, ada 4 step dengan motivasi video biasanya. Jadi malam sebelum dia baca terjemahan, dia cari video tuh animasi tafsir, didengarkan, dibaca. Kemudian dia buat catatan ya, artinya dia pahami. Kemudian baru yang kedua, keesokan harinya dia start repetitionnya. Dia baca 15-20 kali dengan suara keras dengan mengingat maknanya. Kemudian dia buat asosiasi dari setiap katanya, dia betul-betul ya persambungan di situ. Kemudian step yang ketiga dia listening. Dia memorize, dengarkan hafalan dengan ayat-ayatnya. Kemudian dia hafalkan. Dia baca dengan suara keras sampai kamu mengetahuinya. Betul-betul dia baca. Kemudian yang keempat dia step and recheck. Ada juga ya selanjutnya ya, dia ucapkan seluruh ayat. Dia baca 7 kali. Kemudian baca sebanyak 3 kali. Baca lagi 3 kali. Baca kedua ayat tersebut sebanyak 3 kali. Sekarang lanjutkan ke ayat ketiga. Terus kemudian gabungkan. Ya, ini repetisi yang ke-8. Yang ke-9 adalah gampang. Step yang pertama ya, lakukan seperti metode sebelumnya hingga mencapai keseluruhan hafalan. Kemudian yang kedua, kemudian menghafal seluruh halamannya atau secara keseluruhan sebanyak 3 kali. Ya. Dan ini adalah beberapa metode yang lebih cepat biasanya dalam proses menghafalkan Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah yang kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kalau Anda mendapatkan ilmu repetisi secara spesifik, Anda bisa coba tuh di situ.
gimana cara Anda yang terbaik. Anda bisa cari juga repetisi mana yang paling baik dalam proses Anda menghafalkan Al-Quran. Karena proses menghafalkan Al-Quran itu tidak terlepas dari repetition. Tidak terlepas dari cara kita mengulang. Bagaimana cara kita mengulang? Kemudian tentunya kita nanti akan mampu menemukan resep repetisi secara pribadi. Yang ketiga, pengalaman yang luas dalam proses menghafalkan Al-Quran. Ya, jadi Anda ini bisa dapatkan cara yang terbaik dalam proses repetisi. Saya jabarkan kepada Anda hari ini, untuk para pemirsa channel Amidan Official, repetisi yang baik menghasilkan hafalan yang baik. Repetisi yang berantakan akan membuah sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Ya, maka Anda sudah ketahui 9 yang saya jabarkan. Ya, dan Anda bisa screenshot itu, kemudian Anda bisa baca lagi. Ya, sehingga nanti Anda punya informasi secara spesifik bagaimana cara repetisi dalam proses menghafalkan Al-Quran yang baik, dan proses menghafalkan Al-Quran Anda bisa lebih maksimal. Semoga bermanfaat di siang hari ini. Kalau Anda ada pertanyaan yang masih bingung atau apa, nggak usah ragu-ragu, tanya aja di kolom komentar ya, Sobat Quran semua. Insya Allah kalau saya ada waktu, nanti saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan Anda bisa lebih luas lagi wawasan Anda dalam proses menghafalkan Al-Quran. Saya Amidan Official undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.